Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusung Hatima dari kelas M218 dengan NIM 210407502132. Baik, di sini saya akan membahas kasus kesehatan lingkungan, yaitu banjir. Sebelum saya menjelaskan kasus saya, sebelumnya saya akan membahas tentang kesehatan lingkungan. Apa sih itu kesehatan lingkungan? Jadi menurut WHO atau World Health Organization, kesehatan lingkungan adalah suatu keseimbangan ekologi yang harus ada antara manusia dan lingkungan. Nah, agar dapat menjamin kesehatan dari manusia. Nah, menurut Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia, kesehatan lingkungan adalah suatu kondisi lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologi yang dinamis antara manusia dengan lingkungannya untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat dan bahagia. Di Indonesia, ruang lingkup kesehatan lingkungan diterangkan pada pasal 22 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Ruang lingkup Kesling ada 8, yaitu yang pertama, penyehatan air dan udara. Yang kedua adalah pengamanan limbah padat atau sampah. Yang ketiga adalah pengamanan limbah cair. Yang keempat adalah pengamanan limbah gas. Yang kelima adalah pengamanan radiasi. Yang keenam adalah pengamanan kebisingan. Yang ketujuh adalah pengamanan vektor penyakit. Yang kedelapan adalah penyehatan dan pengamanan lainnya seperti keadaan pasca bencana. Menurut pasal 22 ayat 2 Undang-Undang 23 tahun 1992, sasaran dari pelaksanaan kesehatan lingkungan yaitu pertama, tempat umum, misalnya hotel, terminal, pasar, pertokoan, dan usaha-usaha yang sejenisnya. Yang kedua adalah lingkungan pemukiman, misalnya rumah tinggal, asrama, atau yang sejenisnya. Yang ketiga adalah lingkungan kerja, misalnya perkantoran, kawasan industri, yang sejenisnya. Yang keempat adalah angkutan umum, misalnya kendaraan darat, laut, dan udara yang digunakan untuk umum. Yang kelima adalah lingkungan lainnya, misalnya yang bersifat khusus seperti lingkungan yang berada dalam keadaan darurat, bencana, perpindahan penduduk secara besar-besaran, reaktor atau tempat yang bersifat khusus. Baik, itu sedikit materi yang bisa saya jelaskan tentang kesehatan lingkungan. Nah, saya akan berlanjut kepada kasus saya, yaitu banjir. Nah, banjir ini mempengaruhi berbagai sektor kehidupan dari sisi infrastruktur. Banjir merusak sarana dan prasarana pemukiman penduduk, perkantoran, dan fasilitas umum. Banjir mengganggu perekonomian karena mengganggu produksi pertanian, merusak jalan transportasi, dan menambah biaya distribusi. Banjir juga menimbulkan gangguan kegiatan pabrik karena mesin produksi terendam air atau listrik dipadamkan, yang kemudian menjadi kendala di bidang perekonomian. Setelah banjir biasanya muncul banyak penyakit, bahaya bakteri E. coli dan Leptospira cenderung meningkat pasca banjir besar. Nah, tidak hanya penyakit kulit yang mengancam kesehatan para korban banjir, namun juga beberapa penyakit lainnya. Mengingat tingginya frekuensi hujan dan potensi banjir di berbagai wilayah Indonesia, maka upaya preventif dan kuratif untuk meminimalisirkan resiko kesehatan dan lingkungan akibat banjir perlu dilakukan. Adapun penyakit yang biasa terjadi pasca banjir yaitu diare, demam berdarah, penyakit leptospirosis, penyakit gangguan pernapasan akut, penyakit kulit, dan lainnya. Adapun langkah-langkah teknis yang dapat dilakukan masyarakat dalam upaya menghindari timbulnya penyakit pasca banjir. Yang pertama adalah membersihkan lingkungan tempat tinggal, dimulai dengan mengumpulkan dan membuang sampah yang terbawa arus air ke tempat sampah. Membersihkan lantai dan dinding rumah dengan cairan disinfektan dan mengubur lubang-lubang bekas air. Yang kedua adalah berhati-hati menggunakan sumber air, yaitu air sumur atau air keran yang berpotensi terkontaminasi sebaiknya tidak digunakan dulu, meskipun dimasak atau direbus dulu sebelum digunakan. Nah, yang ketiga adalah memakai alat pelindung yang beralaskan keras seperti sandal atau sepatu apabila berjalan dalam genangan air dan menghindari tempat persembunyian tikus dengan menutup lubang tikus yang ada. Yang keempat adalah meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi suplemen vitamin makan yang bergizi dan teratur. Beristirahat yang cukup, mencuci tangan dengan sabun sebelum atau sesudah makan, serta membuang makanan yang telah terkontaminasi.
Yang kelima adalah mencuci sayuran terlebih dahulu sebelum dimasak, menghindari mengkonsumsi sayuran yang telah terkontaminasi dan menutup makanan yang akan disajikan. Nah, yang keenam adalah mendapatkan perawatan medis cepatnya untuk mencegah penurunan kondisi tubuh dan mengobati luka yang terluka dengan plaster tahan air. Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah penyakit pasca banjir. Yang pertama adalah tindakan jangka pendek, yaitu koordinasi dan memasak air. Nah, pemerintah harus memastikan ketersediaan air minum yang aman. Langkah ini merupakan pencegahan paling penting pasca banjir untuk mengurangi risiko wabah penyakit yang terbawa air. Nah, yang kedua adalah vaksinasi terhadap hepatitis A. Imunisasi diperlukan bagi kelompok berisiko tinggi seperti orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan air minum, air limbah atau limbah. Yang ketiga adalah pencegahan malaria dan demam berdarah. Banjir tidak selalu mengarah pada peningkatan jumlah nyamuk secara langsung. Masih ada waktu untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan seperti penyemprotan insektisida dan pemberantasan sarang nyamuk. Oleh karena itu, perlu dilakukan deteksi dini di laboratorium agar dapat melacak dan mencegah epidemi malaria dan demam berdarah. Dan pengobatan untuk malaria dalam waktu 24 jam dari onset demam sangatlah penting. 4. Sanitasi. Mempromosikan praktek higienis yang baik dilakukan dengan memasak air hingga mendidih dan mempersiapkan makanan yang bersih. Selain itu, sanitasi dipelihara melalui pembersihan lingkungan dari sampah, lumpur, dan kotoran yang dapat menimbulkan penyakit serta menjaga kecukupan air yang bersih dan menyediakan sarana kakus yang memadai. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.